Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikramin dari program studi D3 Agroindustri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang teknologi pengemasan produk pangan. Fungsi dan jenis kemasan. Secara umum, kemasan berfungsi melindungi produk dari kerusakan fisik, kimia, dan biologi. Kemasan juga memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi sekaligus menjadi media informasi dan promosi bagi konsumen. Berdasarkan tingkat penggunaannya, kemasan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, kemasan primer, yaitu kemasan yang bersentuhan langsung dengan produk, seperti botol minum, plastik keripik, sachet bumbu, dan kemasan vakum untuk produk ikan dan daging olahan. Kemudian kemasan sekunder, yaitu kemasan yang pengolahannya atau melindungi beberapa kemasan primer, contohnya kotak karton untuk beberapa botol minuman. Ketiga, kemasan tersier, yaitu digunakan untuk memudahkan penyimpanan dan distribusi dalam jumlah besar, seperti palet, peti, atau storage film. Setelah memahami fungsi dan jenis kemasan, selanjutnya kita akan membahas bagaimana memiliki bahan kemasan yang tepat agar produk tetap aman dan berkualitas dapat dipertahankan. Yang pertama, pemilihan bahan kemasan. Dalam distribusi makanan, pemilihan bahan kemasan harus disesuaikan dengan karakteristik produk. Kemasan harus mampu memberikan perlindungan terhadap udara, uap, air, dan cahaya, mikroorganisme, dan kerusakan fisik. Beberapa bahan plastik yang umumnya digunakan antara lain yaitu PET, PP, HDPE, dan LDPE. Masing-masing memiliki karakteristik dan kemampuan perlindungan yang berbeda. Karena itu, pemilihan kemasan yang telah menjadi salah satu kunci dalam mempertahankan kualitas produk pangan. Selain memilih bahan kemasan yang sesuai desain dan informasi yang terdapat pada kemasan juga menjadi hal penting yang perlu diperhatikan. Lanjut, desain dan label. Kemasan juga menjadi komunikasi antara produsen dan konsumen. Selain label harus menarik, desain label harus menarik, mudah dibaca, informatif, dan sesuai dengan ketentuan regulasi pangan. Informasi penting yang perlu dicantumkan antara lain nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat produsen, tanggal kadaluarsa, kode produk, serta informasi perizinan dan kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, desain label dapat dibuat menggunakan aplikasi seperti Canva, kemudian diperiksa kembali sebelum dicetak dan diaplikasikan pada kemasan. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pengemasan juga semakin berkembang. Salah satu teknologi yang banyak digunakan adalah pengemasan vakum. Lanjut, teknologi vakum dan kemasan aktif. Salah satu teknologi pengemasan yang banyak digunakan adalah pengemasan vakum. Pada metode ini, sebagian besar udara di dalam kemasan dikeluarkan sebelum kemasan disegel. Dengan berkurangnya oksigen, proses oksidasi dan pertumbuhan mikroorganisme aerob dapat ditekan sehingga mutu produk dapat dipertahankan lebih lama. Teknologi ini juga dapat dikombinasikan dengan kemasan aktif, misalnya penggunaan oksigen absorber atau penyerap oksigen dan penyerap uap air untuk memberikan perlindungan tambahan selama penyimpanan.
dalam praktikum efektivitas berbagai metode pengemasan dapat dibandingkan dengan mengamati perubahan warna, tekstur, aroma, kondisi kemasan, dan penyusutan bobot produk selama penyimpanan. Lanjut, closing. Jadi teknologi pengemasan merupakan bagian penting dalam penghasilan produk pangan yang aman, bermutu, memiliki umur simpan yang baik, dan menarik bagi konsumen. Mulai dari kemasan primer, sekunder, hingga tersier, setiap jenis memiliki fungsi yang berbeda. Dengan memahami fungsi jenis bahan, desain, hingga teknologi pengemasan, kini dapat menghasilkan produk agroindustri yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing di pasar. Oleh karena itu, pemilihan kemasan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Kemasan yang tepat dapat membantu menjaga keamanan dan mutu produk, memperpanjang umur simpan, serta meningkatkan kepercayaan dan minat konsumen. Oke, semoga pembahasan ini dapat menambah pengetahuan kita mengenai pentingnya teknologi pengemasan dalam industri pangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.